Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Rodia Putri, Agus Yono, dan Fahmi Damara, ingin sedikit menjelaskan tentang riset pemasaran syariah. Berikut pengertian riset pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Malhotra, riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebarluasan informasi secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan identifikasi dan pemecahan masalah atau peluang dalam bidang pemasaran. Sedangkan Robi Susatyo mengidentifikasikan riset pemasaran sebagai suatu identifikasi yang objektif dan sistematis yang dilanjutkan oleh pengumpulan. Yang terakhir, menurut Philip Coulter mengidentifikasikannya sebagai perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis dari data atau temuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa riset pemasaran adalah kegiatan pencarian informasi yang akurat dalam bidang pemasaran yang melibatkan antar konsumen, pelanggan, dan publik untuk mengidentifikasi dan menetapkan peluang masalah pemasaran, menciptakan, menjaga, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran. Selanjutnya, tujuan dari riset pemasaran yang pertama, mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menjelaskan secara objektif kenyataan yang ada. Yang kedua, bebas dari pengaruh keinginan pribadi. Lalu di sini ada manfaat riset pasar. Yang pertama, membantu dalam menentukan target pasar secara spesifik. Yang kedua, belajar dari kompetitor. Yang ketiga, memperhitungkan setiap resiko. Yang keempat, membuat rencana jangka panjang. Selanjutnya ada klasifikasi riset pemasaran. Yang pertama, riset untuk identifikasi masalah, yaitu riset yang diadakan untuk mengidentifikasi masalah. Yang kedua, riset untuk pemecahan masalah, yaitu riset yang diadakan untuk menolong memecahkan masalah yang lebih spesifik dalam masalah pemasaran. Selanjutnya, ada jenis dan desain riset pemasaran. Yang pertama, riset eksploratif adalah salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti belum memiliki gambaran akan definisi atau konsep penelitian. Yang kedua, ada riset konklusif adalah tipe riset yang lebih formal dan berstruktur daripada riset eksploratif. Riset ini digunakan untuk menguji variabel-variabel penelitian dan biasanya menggunakan metode analisis data atau kuantitatif. Selanjutnya ada proses riset pemasaran. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menentukan desain riset. Yang ketiga, merancang metode pengumpulan data. Yang keempat, mengambil sampel dan melakukan pengumpulan data. Yang kelima, melakukan analisis dan interpretasi data. Yang keenam, menyusun laporan riset. Lalu, apa sih pentingnya riset pasar dalam digital marketing? Yang pertama, memudahkan Anda memahami konsumen. Yang kedua, mengenali perubahan tren pasar. Yang ketiga, sebagai tool digital marketing. Yang keempat, menciptakan strategi branding untuk jangka panjang. Yang kelima, berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan pasar. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.